Walau di penjara, trio ikan asin tetap jadi sorotan publik. Ray Utami yang lama berada di tahanan Polda Metro Jaya akhirnya dipindahkan ke rutan Pondok Bambu. Jauh dari sang suami Pablo Benua, hati Ray kian nelangsa. Benarkah konflik pernikahan Ray Pablo karena faktor ekonomi? Senasib dengan Ray Pablo, rumah tangga Barbie Kumalasari dengan Gali Ginanjar dikabarkan kandas. Benarkah hancurnya rumah tangga trio ikan asin karena karma perbuatan mereka terhadap Fairuz Arafik? Benarkah Fairuz seolah tak terima jika Ray mendapatkan keringanan hukuman? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengupas kisruh rumah tangga trio ikan asin hanya di Berita Artis Ternama Barista. Jeruji penjara seolah tak bisa menghentikan langkah sejumlah selebriti untuk bercerai dari pasangan masing-masing. Ada yang digugat cerai sang istri saat menjadi pesakitan, seperti Zumi Zola dan Reza Bukan. Ada pula yang menggugat cerai sang istri saat masih berstatus narapidana kasus narkoba, seperti Rio Raivan dan Sandy Tumiwa. Yang teranyar, Pablo Benua dikabarkan siap menggugat cerai istrinya Ray Utami. Rumah tangga Pasutri yang terjerat kasus ikan asin itu memang sudah goyah ketika keduanya masih menghuni sel tahanan Polda Metro Jaya. Menurut Rasman Nasution, pengacara yang ditunjuk Pablo untuk mengawal proses perceraiannya dengan Ray, kliennya memang sedang marah besar pada sang istri. Tak heran Pablo sempat curhat di media sosial terkait perselisihannya dengan Ray. Ya hak mereka. Kalau rumah tangga kan ada dua. Cerai atau lanjut itu. Kalau mereka nggak nyaman ya silahkan aja. Kemarin aku sempat dengar baru-baru ini mereka sempat bertengkar lah ya di dalam tahanan gitu ketika pas jam istirahat. Saya itu kan didatangi oleh orang suruhannya Pablo. Karena Pablo kan tidak bisa keluar, dia ada di dalam. Pablo mengatakan, "Bang, saya ada masalah dengan Ray. Ray ini sepertinya terakhir-terakhirnya suka ribut dengan saya. Bahkan kemarin sempat maki-maki saya di depan orang ramai. Karena tahanan itu kan ruang lapangan terbukanya kan kecil. Saya tanya masalahnya apa gitu kan. Kenapa Ray bisa marah-marah, kan tentu ada masalah. Nah dia bilang mungkin Ray ini ada marah sama saya karena dianggapnya saya ada pekerjaan yang saya handle. Nah menurut Ray itu tidak saya lakukan dengan profesional, sehingga Ray marah. Sementara menurut saya itu sudah profesional. Tapi terlepas dari profesional atau tidak pekerjaan saya, menurut saya Ray tidak pantas untuk marah-marah dengan saya, Bang. Karena saya ini kan pemimpin. Ya mungkin banyak faktor ya, namanya juga berumah tangga, kadang-kadang kan pasti berbeda pendapat atau mungkin ada sebuah kekecewaan yang mungkin kita nggak tahu, mungkin ada yang Ray harapkan tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Ya kalau nggak bilang langsung ke saya, mana mungkin kita tanggapi gitu kan. Harusnya kan langsung bilang ke saya, baru kita tanggapi. Itu mungkin hanya sebatas status aja. Saat dimediasi oleh Rasman, Ray tak mau berterus terang tentang prahara yang menerpa rumah tangganya. Hanya saja Pablo dan Rasman seolah yakin bahwa setelah keluar dari penjara, Ray yang akan melayangkan gugatan cerai. Nah saya tanya, Ray ada apa? Enggak Bang, nggak ada apa-apa. Oh jangan gitu, Pablo udah ngomong ke saya ada masalah. Apa masalah kalian? Nah, dia bilang enggak Bang, saya nggak mau bahas itu. Tapi dari statement dia secara psikologi, saya melihat bahwa dia ini ada maksud yang dia simpen gitu. Dan Pablo sudah menduga saya dengan Pablo itu nanti kalau dia keluar, kemungkinan besar dugaan kita dia akan melakukan gugatan cerai. Nah karena itulah makanya Pablo memesan ke saya kalau bisa dikomunikasikan dengan Ray agar Ray tidak marah lagi. Kemudian kalau di luar nanti perlu berkomunikasi dengan keluarga-keluarga Ray dan lain-lain, maka saya lah yang ditunjuk Pablo
untuk komunikasi menyelesaikan persoalan dia nih. Kuasa hukumnya nggak memberitahu ke Abang? Nggak ada. Mungkin dari Ray dan Pablo-nya? Nggak ada, sama nggak ada. Saat dipindahkan dari tahanan Polda Metro Jaya ke Rutan Pondok Bambu, tim MNC Media sempat menemui Ray. Tapi mantan presenter acara olahraga itu bungkam 1000 bahasa. Ray, gimana Ray akhirnya dipindahin sedikit lagi ada tutup lagi, ada kepastian untuk menghirup udara bebas, gimana Ray? Itu dalam. Sempat terbetik kabar bahwa Ray akan dibebaskan pada Jumat 21 Agustus lalu. Tapi kabar itu dibantah oleh pengacara yang menangani kasus ikan asin, Rihat Huta Barat. Ayah Ray pun tak tahu kapan putrinya akan bebas. Kalau soal waktunya saya belum tahu, tapi kalau soal lamanya saya tahu. Lamanya 1 bulan, 1 tahun 4 bulan untuk Ray. Ya harapan saya kan itu, keluar cepet-cepet lah, segera bebas. Itu harapan, kasihan anak-anak ini. Anaknya Ray ada 2. Yang satu udah sekolah, yang satu malah masih balita. Masih memerlukan pelukan ibu, masih memerlukan kasih sayang. Itu yang kita harapkan. Gitu. Salah satu keluar kan enak. Kalau dua-dua ditahan, siapa sih yang mau cari uang untuk biaya anaknya? Sedangkan untuk biaya hidup dia pun mungkin nggak ada yang cari uang berarti kan. Dijebloskan ke tahanan pada 11 Juli 2019, Ray baru menjalani hukuman 1 tahun 1 bulan 12 hari. Jika vonis untuk Ray adalah 1 tahun 4 bulan, maka sekitar bulan November mendatang ia akan menghirup udara bebas. Kemungkinan untuk bebas lebih cepat memang bisa saja terjadi, mengingat Rutan Pondok Bambu over kapasitas, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Lalu benarkah pihak Ray tengah mengajukan permohonan asimilasi COVID-19? Oh, jadi itu lagi kita siapkan permohonan ya. Untuk asimilasi. Kalau Ray kan secara kuat kan dia sudah memenuhi syarat, memang sudah menjalani 2/3. Siapa sangka seminggu sebelum Ray dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu, Pablo sudah dipindahkan ke LP Cipinang, Jakarta Timur. Kabarnya Pablo juga akan mengajukan permohonan asimilasi COVID-19 bagi napi agar bisa bebas berbarengan dengan sang istri. Pada prinsipnya, kalau masalah untuk permohonan bebas bersyarat daripada Ray dan Pablo itu lagi kita persiapkan. Kenapa? Karena baru minggu kemarin Pablo sendiri baru minggu kemarin itu baru dipindahkan dari penitipan tahanan Polda Metro ke Rutan Cipinang. Karena udah ini kan, mereka kan udah ikrah. Klien saya Pablo Ray telah menerima dan juga jaksa penuntut umum pun telah menerima. Jadi artinya mereka telah ikrah. Terlepas dari upaya Ray Pablo mendapatkan kebebasan, rumah tangga mereka dikabarkan sulit dipertahankan. Setidaknya menurut penerawangan pakar metafisika Mbak Yu, Ray sudah tak tahan merasakan aura negatif Pablo. Sudah bukan rahasia lagi bila selain kasus ikan asin, Pablo tersandung kasus penggelapan uang 600 juta yang diperkarakan Ari Untung dan kasus pemalsuan surat-surat mobil. Lalu benarkah perceraian adalah jalan terbaik bagi Ray? Kalau Ray dan Pablo memang dalam rumah tangga itu kan yang dominan kan Pablo. Ray hanya mengikuti sebagai seorang istri bagaimana dia menebar apa yang memang diskenariokan sama Pablo. Ya ikuti ya seorang Pablo itu karena
walaupun konten salah kan Pablo terlalu percaya diri dan malah saya lihat sempat yang waktu sebelum ada kasusnya besar kan dia malah saya ketawa itu kan kayak nggak waras kok saya bilang ya. Sekarang ada perceraian, ya itu terbaik. Kalau saran saya memang itu baik buat Ray Utami bisa membuka lembaran baru karena harus mencari imam dan mencari pendamping yang sangat baik luar dalam dan menjadi imam yang tanggung jawab. Tak cuma pakar metafisika, sejumlah netizen juga mendukung Ray untuk memulai hidup lebih baik tanpa Pablo. Tapi tak sedikit pula netizen yang menyebut konflik rumah tangga mereka hanya gimik untuk menaikkan pamor Ray Utami yang sudah redup. Bisa jadi setelah bebas nanti, Ray ingin comeback ke industri hiburan dan butuh publikasi untuk mengerek kembali namanya. Kalau netizen bilang seperti itu, namanya netizen itu kan masing-masing memiliki pendapatnya sendiri-sendiri. Ya memang sih ada asap kalau ada api gitu kan. Ada sebab, ada akibat. Ya semua itu akan saling bertautan gitu. Saya mengatakan, saya nggak mau campur. Pokoknya kamu yang mulai, kamu yang selesaikan gitu. Tapi banyak yang menerkan kakak ini masalah keuangan lah masuk di media kan. Orang menafsir. Saya juga ya kayak ya biasa lah bang, ada kaitan dana kata si Pablo. Sebelum Ray dan Pablo diisukan mau cerai, Galih Ginanjar dan Barbie Kumalasari lebih dulu diberitakan ingin mengakhiri pernikahan siri mereka. Lalu benarkah Galih telah menjatuhkan talak pada Barbie Kumala? Berbicara tentang kantong ASI yang aman buat bayi, saya punya rekomendasi nih. Ini dia, Dodo Breast Milk Storage Bag. Terbuat dari material yang higienis dan sudah BPA free. Fitur double zipper dan leak proofnya membuat kantong ASI Dodo tidak mudah bocor. Nah, jangan salah pilih ya Bunda. Bersama Dodo, dukung gerakan ASI eksklusif untuk si buah hati. Dodo memberi yang terbaik. Di penjara, hidup Galih Ginanjar kian merana. Pernikahan sirinya dengan Barbie Kumalasari akhirnya kandas. Alih-alih memberikan dukungan untuk Galih, 3 bulan lalu Kumala dikabarkan memilih bercerai dari suami sirinya itu. Namun benarkah perceraian Galih dan Kumala hanya gimik demi mendulang popularitas? Benarkah pasca bercerai dari Galih, Kumala sudah punya pacar baru? Sempat dicap sebagai ratu halu, mengapa Kumala tak lagi mencetak berita viral? Dituding berperan besar pada kasus ikan asin, tapi Barbie Kumalasari beruntung tak dibui seperti suaminya Galih Ginanjar, juga Ray Utami dan Pablo Benua. Sudah jadi rahasia umum jika pernyataan Galih di vlog Mulut Sampah yang bermuatan asusila adalah atas persetujuan Barbie. Dalam konten itu, Galih seolah mengatakan Barbie sebagai istri yang sempurna, sedangkan Fairuz Arafiq mantan istrinya dilecehkan harga dirinya sedemikian buruk hingga populerlah istilah ikan asin. Saat Galih Ray Pablo terpuruk di penjara, Barbie melenggang sendirian di dunia hiburan. Kasus ikan asin justru melambungkan karirnya, hingga pemilik nama asli Kumalasari Mukhlisah ini dikenal sebagai Ratu Halu tahun 2019. Tahun 2020 ini, saat karirnya menurun lantaran kehaluannya tak lagi mencetak viral, Barbie Kumala kembali menggelontorkan sensasi. Ia yang mengaku memiliki profesi ganda sebagai artis sekaligus pengacara, siap menjadi kuasa hukum Ray Utami untuk mengurus perceraian artis asal Bogor itu dengan Pablo Benua. Iya, kemarin di hire Bang Rasman untuk menjadi partner di kantor Run Law Firm. Tapi mungkin Mbak Kumala bakal mendampingi juga nggak sih sebagai timnya dari Bang Rasman pada saat perceraian dari Ray ini? Tergantung ya, kalau memang nanti
memang diminta ya kenapa enggak, karena kan sebagai pengacara ya tergantung permintaan klien gitu kan. Karena aku satu tim juga dengan Bang Rasman ya nggak masalah sih, mungkin aku ya mungkin ikut ketika mendaftarkan gugatan atau apa gitu. Alih-alih ingin jadi kuasa hukum perceraian rekannya, rumah tangga Barbie Kumala dengan Galih juga sudah lama diterpa isu perceraian. Sempat dianggap pelin-pelan dan hanya gimmick, Barbie Kumala akhirnya mengakui bahwa ia dan Galih sudah resmi bercerai sejak 3 bulan lalu. Karena pernikahan mereka hanya digelar secara siri, maka soal talak cukup diketahui oleh mereka berdua dan orang terdekat. Aku sendiri memang dari 3 bulan yang lalu kan memang sudah resmi berpisah, tapi memang karena pernikahan aku memang nikah siri ya otomatis kan hanya kita berdua aja. Ketika berpisah ya kesepakatan dari kita berdua memang sudah untuk mengakhiri gitu. Ya yang salah sih pastinya Kak Gali ya menurut aku. Karena ya yang aku denger sih, yang aku tangkep ya aku sebenarnya yang aku tangkep sih kalau dari omongannya Kak Barbie ya faktor ekonomi juga lah ya. Faktor ekonomi terlalu ngebebanin Kak Barbie juga gitu. Sebenarnya kasihan juga sih menurut aku. Perceraian Galih dengan Barbie Kumala sangat disayangkan oleh para sahabat seperti Irma Darmawangsa, Evelyn Nada Anjani, dan Tessa Mariska. Mereka merasa iba dengan nasib Galih yang bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kalau dia tuh semenjak dijuluki menjadi Ratu Halu atau Ratu Viral tuh seperti apa ya, kalau saya lihat kayak lupa diri aja sih kalau saya lihat ya. Jadi kayak ya dapat panggilan undangan sana sini, acara talk show, jadi udah kayak kebablasan gitu kan. Dia udah kebablasan, jadi dia lupa nih dengan kondisinya dia yang masih jadi istri orang. Tapi kalau menurut saya pribadi ya harus bisa menerima apa adanya. Kalau pasangan lagi susah ya kita harus saling support, pasangan lagi senang ya sama-sama senang. Jangan pasangan kita lagi susah kita malah meninggalkan. Jujur kasihan sama Galih. Dia begini karena dia sayang sama Kumala waktu itu mungkin ya. Aku nggak ngerti dia bersalah apa enggak, tapi dia sudah diputus bersalah. Itu karena Kumala, karena sayangnya dia Kumala kali ya. Kita tahu lah namanya laki-laki ya, udah sayang sama wanita pasti akan membelain wanita itu, dan mungkin agak sedikit ngejelekin wanita yang lama mungkin menurut saya. Menurut kamu sendiri yang paling bersalah dalam rumah tangga mereka itu sebenarnya siapa sih? Baik Galih ataupun Barbie? Yang paling bersalah menurut aku ya gimana ya, itu semuanya hilang. Yang namanya selalu berdua tiba-tiba terpisah begitu ya. Kumala juga agak linglung apa gimana, mungkin ada pengaruh masuk dari omongan orang atau kalau Galih tidak mau bercerai tapi aku yang meminta, karena kan bukan karena aku nggak sayang ataupun aku juga egois gitu, cuman kan gini, aku juga kan banyak hal yang aku juga butuh laki-laki di samping aku, karena kerjaan aku juga berat-berat, terus aku juga tulang punggung keluarga, terus juga aku juga harus manage kantor, harus ngurusin kerjaan yang lain. Cuman aku sempat bilang sama dia, ya maksudnya untuk saat ini lebih baik berpisah dulu, karena kalaupun jodoh kan nanti pasti kita kembali lagi. Perceraian Galih dengan Barbie Kumala sudah diprediksi oleh Mbak Yo sebelum kasus ikan asin disidangkan. Menurut Mbak Yo, Barbie Kumala yang punya kehaluan tingkat dewa tak akan setia pada suami yang tak lagi bisa membackup karirnya. Jelas kalau soal Barbie Kurmasari yang punya imajinasi tinggi, yang punya keinginan tinggi, Barbie Kumalasari. Dia punya khayalan tingkat dewa. Dari mereka ada kan memang semua serba konflik, serba banyak ya, serba banyak sensasi, serba menghujat orang, serba membuka aib orang, serba menantang orang, serba menyakitin orang. Jadi dan sekarang pisah dengan Galih ya, memang yang dominan semua Barbie. Yang lelah pun dia Barbie, yang nyari rezeki pun Barbie. Ibaratnya Galih hanya sebagai pelengkap laki-laki di rumah itu.
Barbie juga berhak memilih siapapun laki-laki yang dipilih Barbie di samping dia. Ya kalau deket sih sekarang juga ada beberapa orang yang ngedeketin. Karena mungkin udah banyak yang tahu, oh ya aku udah mulai single gitu kan. Ngobrol-ngobrol udah nyambung, beberapa kali jalan bareng gitu. Tapi kalau yang aku lihat sih kayaknya lebih tenang, lebih happy yang sekarang deh, Kak Barbie-nya sendiri. Jadi karena ya, dan kayaknya memang Kak Barbie serius banget sama si Bulbul ini. Terus si Bulbul ini pun kayaknya kelihatan sayang banget sama Kak Barbie juga gitu, benar-benar ngelindungin banget gitu. Ya menurut aku sih nggak apa-apa juga, dan memang kayaknya sih udah mau ke pernikahan juga sih mereka. Meski telah bercerai dari Galih, Barbie Kumala mengaku selalu siap membantu kasus hukum sang mantan suami. Aku tetap komit, aku tetap membantu untuk kasusnya Gali sampai selesai, karena kan Gali juga tetap gimana ya, jangan sampai udah orang kena kasus terus kita tinggal, bukan seperti itu gitu. Di antara trio ikan asin, Galih yang dihukum paling berat 2 tahun 4 bulan. Karena merasa tak menyebarkan konten asusila, Galih naik banding. Saat bandingnya ditolak, Galih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga saat ini kasasi Galih masih diproses. Itu sebabnya Galih masih meringkuk di tahanan Polda Metro Jaya karena putusannya belum inkrah. Lalu benarkah karena sudah menerima putusan MA, minggu depan Galih akan dipindahkan ke LP Cipinang? Saat ini Galih masih gitu ya, cuma memang lagi diproses untuk ke salah satu rutan ya. Ya sejauh ini sih ada kemungkinan karena kita masih memproses itu gitu, kalau nggak di Cipinang Palembang gitu, tapi mungkin Cipinang mungkin ya, segera secepatnya ya, karena kita sedang proses itu. Jika tak mendapatkan keringanan hukuman, Galih baru bebas November tahun depan. Bisa jadi aktor yang pernah menjadi kekasih cinta Laura di sinetron stripping itu bakal sulit untuk mengulang kejayaannya di industri hiburan. Demikian pula Barbie Kumala yang karya dan sensasinya tak lagi mencetak viral. Benarkah kehancuran karir dan rumah tangga trio ikan asin plus Barbie Kumala adalah karma atas perbuatan mereka terhadap virus? Jika misalkan ini kan banyak ya, setelah itu mereka pada cerai ya, ceritanya setelah gempar rame, nyakitin virusnya, dan sekarang pada cerai sampai bubar semuanya. Kalau menurut saya gini loh, ada istilah orang Jawa itu kalau mau faktor kebetulan atau tidaknya menurut saya, karena terlalu banyak sumpah dari orang, mungkin ibu-ibu sejagat ini mungkin yang tahu berita ini, mungkin pada nyumpahin hal seperti ini, mungkin kan sesama wanita tidak terima diumbar suatu hal yang tidak penting diucapkan. Karena namanya aura, namanya sumpah itu bisa melebar kemana-mana, di saat aura itu bisa nyamber kemana-mana. Jangan menyampaikan satu hal, namanya kalau mengo, namanya sumpah serapah, itu bisa kena ke kita, ke anak turunan kita dan sekitarnya, itu bisa terjadi. Jika rumah tangga trio ikan asin tak bertahan lama, rumah tangga Virus dan Sony Septian justru makin bahagia. Namun benarkah Sony tengah kewalahan menghadapi virus? Kehidupan Gali Ginanjar, Pablo Benua, serta Ray Utami bak hukum kausalitas. Siapa menabur angin akan menuai badai. Jika trio ikan asin bak mendulang karma buruk atas perbuatan mereka, Virus Arafik dan Sony Septian justru mendulang bahagia. Rumah tangga mereka awet harmonis, bahkan sekarang tengah menanti kehadiran anak ketiga. Lalu benarkah Sony kewalahan menuruti ngidam Virus yang aneh-aneh? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, kehidupan rumah tangga Pablo Benua dan Ray Utami, serta Gali Ginanjar dan Barbie Kumalasari, seolah menuai karma buruk atas perbuatan mereka terhadap Virus Arafik.
Jika rumah tangga Pablo dan Ray diambang perceraian, pernikahan Siri Gali dan Barbie Kumalasari justru sudah berakhir dengan sad ending 3 bulan lalu. Mengapa netizen mengaitkan kehancuran karir dan rumah tangga trio ikan asin dengan karma atas perbuatan mereka terhadap Fairuz Ar-Rafiq? Jika isu cerai hanya gimmick yang diciptakan agar mereka tetap jadi bahan berita bagi media, kita sama-sama tahu tindakan menzolimi orang itu kan Allah benci sekali ya gitu loh. Di dalam agama juga itu Allah murka gitu. Jadi apa yang ada saat ini adalah pelajaran berharga untuk kita semua agar kita berhati-hati dalam berbicara. Ternyata jelas ya, maksudnya hukum yang Allah kasih, hukum negara-negara itu memang ada gitu kan. Ketika kita berbuat salah, ngejahatin orang, Allah kasih hukumannya, terus di negara juga ada undang-undangnya, terus terbukti dihukum gitu kan. Benarkah Fairuz tak terima bila Ray Utami yang divonis 1 tahun 4 bulan penjara dibebaskan lebih cepat? Kita udah tahu berapa tahun kenanya, sudah dinyatakan bersalah, itu kita sudah puas, sudah bersyukur kita mendapatkan keadilan seadil-adilnya gitu. Jadi kita nggak ada nuntut apa-apa lagi. Wow, ini kok begini gitu, nggak sama sekali. Berbanding terbalik dengan trio ikan asin, kehidupan Fairuz dan Sony Septian justru kian harmonis. 3 tahun menjalani biduk rumah tangga, kehidupan pasangan ini tak pernah diterpa isu miring. Meski sempat mengalami depresi lantaran ulah trio ikan asin, kini Fairuz justru tengah menikmati kebahagiaannya bersama keluarga kecilnya. Apalagi saat ini Fairuz tengah mengandung anak ketiga. Lalu benarkah setelah melahirkan anak kedua, Sony dan Fairuz memang telah berencana untuk kembali memiliki momongan? Alhamdulillah ya, Allah ngabulin permintaan kita dan mungkin Allah ngerasa kalau ya kita pantas lah dititipin anak ini gitu kan. Karena kalau kita bicara dulu waktu Ejas baru lahir kan kita setiap ditanya pengennya dua gitu kan, karena sepasang lebih baik lah apalah. Tapi seiring berjalannya waktu ngeliat Ejas tumbuh kok kayaknya 3 lucu juga ya gitu kan. Akhirnya aku yaudah deh aku mau 3 deh kayaknya. Terus dia saat itu masih belum ya. Aku pengennya 2 aja tapi kayaknya 3 lucu gitu nih kan, gitu kan. Masih kayak ngerasa masih baru waktu itu kan gitu. Terus akhirnya pas begitu Ejas kan sekarang udah 2 tahun lebih. Terus tiba-tiba pas dia bilang, setiap ditanya orang selalu bilang pengen 3 sih. Terus aku nanya, kamu tuh beneran pengen 3 ya? Iya sih aku pengen 3 gitu. Terus akhirnya tiba-tiba aku nyeletuk lah bilang, ya udah kalau emang kamu pengen 3 sekarang aja, mumpung aku masih belum turun semua berat badannya. Aku bilang masih ada utang, aku bilang gitu kan. Terus udah tiba-tiba pas ngomong kayak gitu, nggak lama setelah itu dikasih sama Allah. Kita kan memang nggak pakai KB selama ini. Dulu dia selalu bilang, sayang yuk temenan KB. Aku suruh dia KB. Aku bilang nanti aja lah gitu kan. Gitu. Udah ketahuan sih dari situ dia pengen 3 gitu. Kehamilan Fairuz yang terbilang muda membuat Sony sang suami semakin protektif pada Fairuz. Apalagi kehamilan anak ketiga ini dirasa sangat berbeda dengan kehamilan anak kedua mereka, Queen Aja Slova. Benarkah Fairuz lebih manja pada Sony? Ini aja nih Fairuz nih lagi fase hamil yang ini nih lagi beda banget. Kalau sama Ejas tuh dia kuat banget. Sampai 7 bulan dia masih syuting ya sinetron ya. Waktu itu masih bareng-bareng. Kalau sekarang tuh dia bawaannya maunya rebahan, lemes, mual, mau muntah tapi dia sendiri takut muntah gitu. Jadi gimana tuh ya, nggak dimuntahin tapi pengen muntah gitu. Makanya kali ini dinamika hormonalnya tuh lebih ini banget sih, bergejolak banget sih buat Fairuznya sendiri. Kalau yang sekarang tuh lebih lemes kayak orang sakit gitu loh. Jadi dulu kan aku pernah ngerasain tipes tuh. Aku tuh kayak kok rasanya kayak orang sakit tipes ya gitu. Jadi kayak badan tuh semua sakit, terus kayak malas kemana-mana gitu. Dan yaudah pokoknya bawaannya tiduran, sampai makan susah banget gitu. Makan tuh sampai nyari di dalam otak tuh apa yang pengen dimakan aja tuh nggak nemu gitu. Tiba-tiba ngelihat makanan tuh mau muntah, bau masakan mau muntah, bau parfum juga mau muntah.
Jadi bener-bener kayak ya Allah, bener-bener apa namanya beda banget sama si Ejas. Makanya dia lagi sering muji aku banget. Ntar dikit-dikit maunya video call aku apa segala macam. Tak hanya menghadapi sikap manja Fairuz, Sony juga sempat dibuat pusing dengan ngidam sang istri. Padahal di kehamilan sebelumnya, Fairuz tak pernah mengalami ngidam. Lalu benarkah Sony dan keluarganya dibuat kewalahan menghadapi ngidam Fairuz? Ini sekarang lagi di rumah. Dari tongseng berubah lagi dari ubi ke jadi tongseng. Ubinya nggak jadi? Hah? Ubinya juga? Udah, nggak apa-apa, ikutin aja. Oke. Meski terasa sulit, sebagai seorang suami, Sony sekarang ngidamnya variatif banget ya. Enggak, dia yang lucu kemarin pengen mie kota tadi. Aku mie kota apa gitu, mie ayam kota apa gitu. Aku pulang syuting lewatin tukang mie ayam. Mas, aku fotoin mie ayam ini bukan gitu kan. Kata dia, bukan. Oh ini mie ayam kota. Aku sampai nanya, Mas ini mie ayam kota? Enggak Mas, saya emang di sini jualannya. Dia maksudnya bukan kota ini mie ayam kota. Terus dia sendiri bingung gitu kan apa. Akhirnya nemu lah itu di tempat dokter kandungan. Yang terakhir adalah dia lagi nonton film Korea. Dia mau makanan ini, aku mau makanan ini. Aku mau nyari di mana? Aku bilang namanya aja nggak tahu gitu kan. Setelah memiliki sepasang anak, benarkah Fairuz lebih mendambakan anak perempuan? Bagaimana? Sebenarnya pengennya kalau ditanya maunya perempuan. Iya. Kita memang harus lebih waspada sih gitu. Makanya aku Fairuz jaga banget di kehamilan kali ini, dari makanannya, dari vitaminnya gitu. Terus aku sampai bilang, apa namanya, pokoknya kemana-mana bawa apa namanya perlengkapannya tuh tim kita banyak banget kalau syuting di luar, disinfektan, semprot dulu desinfektan, terus kita harus rajin pakai sanitizer, rajin cuci tangan, pakai masker. Makanya dibilang berlebihan ya udahlah nggak apa-apa, palingnya buat kesehatan ibu sama calon bayinya sih.